Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sebelumnya ulun terima kasih karena kalian bersedia meluangkan waktu untuk memenuhi tugas ulun berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pembelajaran kepemimpinan Bapak. Nah, ada pun nanti beberapa pertanyaan yang akan ulun ajukan. Semoga kalian bisa memberikan sharing kepada ulun nantinya yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi Pak ya. Nah, jadi ulun mulai Pak lah. Untuk yang pertama Pak, adakah Bapak atau apa saja tanda-tanda yang membuat Bapak merasa bahwa dalam suatu situasi adalah dilema etika ataupun rujukan moral? Nah, kira-kira kalau ada, bisakah pian memberikan contoh kasus nyata yang pernah pian alami pada saat proses selama pian menjadi kepala sekolah? Terima kasih Ibu Pita yang alhamdulillah pada tahap ini mengikuti proses guru penggerak ya, guru penggerak tahun 2023 Selamat Guru Ibu sudah menjalani. Terkait dengan pertanyaan tadi, ya dilema ini terkadang ada, terkadang tidak, sesuai dengan kondisi. Nah, artinya tidak diada-adakan dan juga tidak ditiadakan. Kalau memang ada, ya terpaksa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Memang saya pernah menghadapi ini, terutama biasanya terkait dengan peserta didik atau siswa. Nah, terkadang kan siswa kita ini ada pelanggaran aturan, kemudian terkait dengan kepentingan dan niat baik atau juga komitmen si siswa yang bersangkutan, seperti itu. Kalau itu untuk peserta didik Pak, kalau istilahnya untuk yang para dewan guru atau keberatan sejawat, ada apa Pak? Pernah juga ada pernah. Ini terkait dengan guru. Kalau boleh saya ceritakan, pernah seorang guru karena jauh tempatnya mengusulkan pindah. Nah, pindah padahal guru tersebut itu hanya satu-satunya PNS di sekolah itu. Nah, tapi karena pertimbangan lain, saya anggaplah saya beri rekomendasi atau saya izinkan. Nah, ini untuk faktor lain demi demi keluarga yang bersangkutan, sehingga dia bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, memang sekolah dirugikan artinya sekolah melepas, kalau menurut aturan kan tidak begitu. Tapi dengan pertimbangan lain seperti itu. Itu pengambilan keputusannya yang pas pada saat dia mengizinkan itu Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, kira-kira bagaimana pendekatan Pian dalam mengatasi situasi di mana adanya konflik antara dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama baik Pak? Setelah itu, adakah pengalaman yang konkret yang dapat Pian ceritakan sebagai ilustrasi yang berkaitan dengan masalah konflik tadi? Ya, pertama saya identifikasi dulu, permasalahannya apa. Jadi supaya betul-betul permasalahan itu tidak kemana-mana. Yang kedua, saya juga mengumpulkan informasi berbagai sumber, bisa wakil kepala sekolah, bisa guru atau teman guru atau sejawat, bisa juga pihak lain. Nah, dengan informasi atau kalau menyangkut orang tua nanti menyangkut siswa, kita juga ke orang tua. Nah, biasanya begini, yang ada yang pernah misalnya anak itu melanggar ketentuan. Anak itu kalau menurut aturan ketentuan tata tertib misalnya harus keluar, sudah harus dikeluarkan.
Nah, tapi kita lihat situasinya, dia berada di mana, di kelas berapa, kemudian keinginannya apa. Kalau dia memang misalnya masih ingin sekolah, atau latar belakang misalnya oke lah ketidakhadirannya melampaui batas ini kan tanda kutip sudah bahwa anak itu anggaplah sudah harus berhenti. Nah, ini kita kerjasama dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan guru lainnya, terjun ke lapangan atau mengumpulkan fakta-fakta konkret. Ternyata anak ini ketidakhadirannya bukan karena dia malas, bukan karena dia misalnya tidak ingin bersekolah, karena ada faktor lain ini yang mengharuskan dia tidak bisa sekolah. Nah, ini karena ini adalah merupakan dan dia masih berkeinginan untuk sekolah. Nah, ini walaupun tadi secara ketentuan sudah harus penalti misalnya dia keluar, nah ini kita ambil kebijakan. Kenapa? Karena menyangkut masa depannya, maka kita beri dispensasi untuk tetap terus. Nah, apalagi dia misalnya berada di kelas 3, ini mau semester 5, 1 semester lagi harus baru menyelesaikan. Nah, ini bahkan ini seharusnya kita bela anak-anak kita ini kan dengan situasi tertentu kita dengan latar belakang sosial ekonomi yang mengharuskan kita bahkan kita untuk turun tangan membantu. Nah, syukur-syukur kalau sekolah kan ada punya gerakan saudara asuh atau peduli siswa tidak mampu dan lain-lain sehingga bisa meringankan. Nah, seperti itu. Jadi kemarin kita kan beberapa anak yang seluruh ini harus kita selamatkan. Nah, lain halnya kalau nanti misalnya kasus lain. Nah, seperti itu Bu. Jadi menarik Pak ya. Jadi berkaitan dengan contoh yang Pian ceritakan tadi, mungkin sedikit ada yang mau ditanyakan juga. Seperti pada saat kita menghadapi kasus pandemi kemarin Pak. Nah, di situ kan ada seruan dari pemerintah ataupun dari kepala dinas menunjukkan bahwa istilahnya anak kalau bisa naik semua loh Pak. Nah, ini berkaitan dengan kriteria ketuntasan anak. Apabila kita melihat representasi misalkan harus 75% kehadiran ataupun tugas gitu Pak. Nah, kalau menurut pendapat Pian yang berkaitan hal seperti itu, apabila anak karena tadi kata Pian mungkin latar belakang ekonomi atau mungkin juga karena dia membantu orang tua segala macam, akhirnya tadi tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan sempurna ataupun pengumpulan tugas. Pada saat kemarin pas saat kita corona atau pandemi, keputusan apa yang Pian ambil pada saat seperti itu Bapak? Karena situasi itu memang situasi bencana nasional bahkan bencana internasional, artinya tidak kita saja yang mengalami pandemi itu secara nasional, iya, bahkan beberapa negara atau hampir seluruh negara mau tidak mau kita juga mengambil sikap. Kemudian memang kita lihat situasinya seperti itu, kemudian kita lihat juga situasi anak-anak kita. Dan anak-anak kita kan untuk wilayah kita di sekolah kita ini, sekolah di SMA Negeri 4 Banjarmasin ini rata-rata juga sebagian orang tua tidak mampu. Kemudian anak-anak itu kan tidak semua punya alat komunikasi atau HP atau smartphone yang memadai, sehingga hal ini juga menyebabkan lost kontak atau dia tidak bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh sekolah. Sangat naif kalau kita misalnya memperlakukan begitu saja. Nah, anak-anak kan orang tuanya tidak mampu, tidak punya HP yang bisa komunikasi langsung, tidak bisa video. Nah, tentu saja dia mengalami kendala juga, apalagi orang tuanya bekerja.
bekerja atau bekerja dalam artian bekerja yang tidak memadai untuk menunjang anaknya, karena rata-rata orang tua yang tidak mampu, jadi anaknya juga misalnya ya tidak berdaya lah seperti itu. Nah, manakala seperti itu kita kumpulkan data-data, oh ternyata memang ada sebagian besar misalnya tidak tuntas, tapi terkait dengan hal-hal non teknis lainnya. Nah, tapi sepanjang dia mau memperbaiki diri, mau beretikat baik, maka kita juga memberikan kesempatan, karena ini dalam kondisi bencana tadi. Kemudian banyak juga yang karena tidak terkoneksi tadi, anaknya tidak bisa belajar daring, tidak bisa belajar secara PJJ, maka ada yang anaknya membantu orang tua misalnya, sehingga loss sama sekali itu. Nah, tapi kita juga tidak elok lah kalau kita langsung mengambil tindakan yang langsung sesuai misalnya kriteria normal. Nah, karena kondisi emergensi atau kondisi bencana kita bisa memaklumi. Nah, sehingga memang ketidaknaikan itu bisa, atau ketidaktuntasan bisa kita toleransi pada saat itu. Tapi teman-teman guru kita juga meminta untuk nanti setelah lain itu, kalau di perguruan tinggi lainnya mungkin semacam matrikulasi. Kita paling tidak nanti misalnya menambah mana-mana materi-materi yang umum atau banyak yang tertinggal. Karena walaupun daring, walaupun belajar juga, kan kita daya serapnya itu tidak yang tatap muka saja, daya serapnya itu bisa artinya bervariasi juga, apalagi daring. Sering teman-teman temui kan awal-awal hadir yang ini yang tanda kutip yang punya fasilitas. Nah, setelah beberapa menit kemudian belum tentu dia terus mengikuti, karena belajar sambil rebahan bisa saja, apalagi bisa tertidur atau apa. Nah, sehingga ini yang memang juga mempengaruhi daya serap dari pembelajaran. Nah, jadi kita harus bijak juga, tapi paling tidak kita tetap berupaya untuk melayani anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Tentu saja sesuai dengan batas kemampuan kita, guru-guru kita juga. Jadi tetap sesuai dengan konsep Pak ya, pendidikan kita harus berpihak pada murid gitu. Ya. Baik Pak. Dan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki prosedur khusus yang Bapak ikuti ketika dihadapkan pada keputusan dilema etika? Apabila ada prosedur-prosedur tadi, bisakah Bapak menjelaskan tahapan-tahapan yang Bapak lakukan? Memang tidak baku sesuai dengan misalnya pos atau prosedur operasional standar bagi yang punya ISO pendidikan. Nah, cuman kita yang penting menghadapi atau menangani permasalahan ini tidak salah sasaran. Artinya permasalahan tadi benar-benar kita identifikasi dengan baik. Setelah itu kita rumuskan, kemudian kita kumpulkan data-data pendukung, data-data lainnya dari berbagai sumber. Kemudian nanti kita diskusikan juga dengan teman-teman teman sejawat. Kemudian baru nanti keputusan akhir memang saya selaku kepala sekolah untuk mempertimbangkan. Tapi yang jelas kita akan lihat sisi kemanusiaannya juga. Nantinya kalau ini sangat membantu di sisi kemanusiaan, itu yang kita dahulukan dibanding kita memang pertentangan itu dengan teman, misalnya ada yang teman-teman yang idealis segala macam, tapi dengan harapan ke depannya efek daripada atau akibat daripada kita
kita ambil ini kita yakin itu baik dan menolong untuk masa depan, terutama masa depan anak bangsa. Karena kita sayang sekolah ini kan, yang mau bersekolah ini juga sudah syukur. Kita tidak bisa memaksa orang yang tidak mau sekolah. Yang ini kalau mau masih sekolah itu yang kita syukuri. Paling tidak dia tidak sempat berhenti, tidak sempat putus sekolah. Nah itu secara, kemudian secara nasional, secara daerah juga ada tentang indeks pendidikan manusia atau IPM. Nah itu pemerintah menghendaki usia sekolah itu terus meningkat. Itu. Baik, Bapak. Nah, selanjutnya Bapak, dari pengalaman Bapak, apa yang telah terbukti efektif dalam membantu Bapak mengambil keputusan di mana dalam situasi dilema etika tadi? Nah, mungkin ada strategi ataupun prinsip tertentu yang Bapak temukan sehingga itu berhasil, sehingga setiap menemukan kasus hal itu pengen lakukan gitu. Tentang hal ini memang tadi yang terpenting tadi adalah data, Bu. Data. Jadi data kebenaran. Jadi data kebenaran itu, kemudian sisi lainnya adalah sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan. Jadi tidak ada niat yang lain-lain, kita membantu secara kemanusiaan untuk masa depan anak bangsa. Jadi kalau untuk membantu itu kita tidak ragu, walaupun secara aturan misalnya apa namanya, sudah menyalahi aturan, tapi untuk menyelamatkan dia, ya karena saya katakan tadi kalau anak tadi yang kalau sudah dia tidak mau sekolah lagi kita susah memaksa, tapi kalau selama dia masih bisa dan masih bisa kita pertahankan dan masih kita yakin dia bisa untuk memperbaiki diri, insya Allah kita bantu. Ya, selanjutnya ini Pak, apa saja hambatan ataupun tantangan yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika, serta bagaimana cara mengatasi? Tantangannya memang terkait dengan kita profesi pendidik, sesama pendidik, karena itu tadi biasanya ada aturan yang kita tetapkan, kemudian yang kita ambil ini adalah lepas daripada aturan, tapi kita tadi tujuannya untuk menyelamatkan dari sisi kemanusiaan. Nah itu biasanya tantangannya dari teman sejawat, apalagi teman-teman yang penegak disiplin, kemudian teman-teman yang punya yang tinggi, itu ada prinsip yang tinggi. Nah ini memang luar biasa. Nah tapi kita pahami, kita dekati dan kita jelaskan bahwa ini lebih penting daripada itu. Memang satu sisi kita aturan yang yang sudah kita terapkan kita langgar. Nah, tapi ini demi menyelamatkan itu tadi, menyelamatkan nasib anak bangsa, dan kita lihat titik-titik lainnya, misalnya si anak ini juga tidak terlalu salah 100% atau masih bisa dengan keyakinan itu. Kemudian kita jelaskan ke teman-teman sejawat, dan mudah-mudahan ini keberkahan untuk anak-anak kita atau anak-anak didik kita yang terkait itu tadi. Harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga yang biasanya menentang atau mungkin bisa memahami. Karena sisi lain lagi pendekatan humanis, kemanusiaan kan biasanya ya siapa tahu ini kalau terkait dengan kita sendiri bagaimana. Nah yang bersama ini kebetulan misalnya sementara ini tidak anak kita, kalau anak kita atau keluarga kita bagaimana perasaan kita juga, makanya itu biasanya. Tapi ya dengan penjelasan atau dengan pendekatan teman, biasanya teman-teman juga memahami, dan anak pun merasa dia karena juga
anak-anak ini bisa kan karena dia labil. Labil artinya ya dia salah, kemudian kita kembalikan salah, kita kembalikan ke area yang benar, segala macam. Dan banyak pengalaman bahwa anak-anak itu setelah dulunya yang sering melanggar segala macam, setelah tamatnya dia mengakui bahwa alhamdulillah, andai kata misalnya dia gagal mungkin lain lagi ceritanya, atau dia bisa memperbaiki diri dengan pelajaran yang pernah dilaluinya atau pernah dialaminya, seperti itu. Biasanya itu sering terjadi pada saat kenaikan kelas Pak Nah, ya. tidak jalan gitu. Jadi intinya Pak ya, kalau untuk ini pengambilannya antara rasa keadilan dengan rasa kemanusiaan Pak ya. Iya, iya. Baik, selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak biasanya mengatur waktu dalam menangani kasus dilema etika? Apakah menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu dulu yang mesti Bapak jalani? Untuk itu kita akan lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang misalnya harus cepat, maka kita juga harus bertindak cepat. Dan artian yang lain-lain terkait tadi, saya tetap artinya memfokuskan masalahnya, kemudian menghargai teman-teman, guru, wali kelas, teman sejawat, wakil-wakil, apa dan bagaimana atau apa permasalahannya. Nah, kemudian sekiranya itu masih tidak mendesak, maka kita kita tidak terlalu terdesak demi keakuratan data. Kalau sudah tadi. Tapi kalau yang memang harus mendesak, tadi hari itu juga kita harus ambil dengan juga tadi langkah-langkah yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, kalau masih memungkinkan, maka kita damaikan dulu, kita tenangkan dulu permasalahannya, kemudian sambil terus kita melengkapi data-data lainnya, sambil juga kita bisa mengambil sikap dan perhatian, bisa menenangkan diri, menenangkan masukan teman-teman, memikirkan baik buruknya dan kepentingan lainnya. Tapi mudah-mudahan kita biasanya karena untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan siswa itu kita juga menghindari untuk kepentingan pribadi atau pribadi diri saya sendiri. Jadi itu tadi kita lihat situasi dan kondisinya. Urgent atau tidaknya gitu Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak ya, pertanyaan selanjutnya, apakah ada orang tertentu ataupun elemen-elemen dalam lingkungan sekolah yang berperan penting dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, serta bagaimana peran mereka dalam membantu yang mengambil keputusan tersebut? Kalau selama ini saya menganggap semua teman-teman itu penting, semua penting. Jadi, nah cuman saya memang perlu data yang akurat, dan pertimbangan lain dari teman-teman. Jadi itu sehingga pengambilan keputusan kita tidak salah. Jadi sekecil apapun pendapat teman-teman itu saya dengar. Kita formulakan nanti seperti apa. Tentu saja saya juga menerima masukan dari teman-teman tadi, sebelumnya dari guru, wali kelas, dan wakil-wakil persekolah, sehingga paling tidak artinya kita mengambil keputusan tidak kalaupun salah tapi tidak terlalu salah, atau salah tapi untuk kepentingan yang lebih baik, begitu. Pertanyaan terakhir Bapak, apa yang Bapak pelajari dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika, serta bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam menghadapi dilema etika di masa yang akan datang? Ya, alhamdulillah memang setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, bulan, berganti bulan, tahun, perjalanan waktu itu menambah pengalaman kita. Nah, dari situ kita
akan mengenang apa-apa yang pernah, sehingga menjadi evaluasi diri atau refleksi. Kalau karena keputusan-keputusan kita yang salah, maka nanti kedepannya kita harus mengambil keputusan yang benar dan untuk kepentingan umat tadi. Nah, kemudian kalaupun misalnya sudah tepat dan bagus segala macam, maka ini menjadi memperkuat kita untuk selalu mengambil keputusan yang terbaik. Terbaik itu bisa saja dari sisi aturan salah, tapi terbaik dalam artian penyelamatan nasib-nasib murid-murid kita, kemudian kawan-kawan guru kita dan lain-lain. Jadi itu Bu. Jadi paling tidak tadi menambah keyakinan kita kalau itu yang lalu-lalu itu bagus pengambilan keputusan kita seperti itu. Baik, jadi dapat menyimpulkan Pak ya berkaitan dengan dilema etika dari pengalaman Pian pribadi ataupun pengalaman yang ada, bahwa identitas yang sebenarnya dari dilema etika ini pengambilan keputusannya tergantung atau lebih melibatkan keputusan untuk orang banyak Pak ya. Ini Pak, itu saja yang mau belum tanyakan. Terima kasih sharing dan waktu dari Pian. Ulun ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk Ulun dan rekan-rekan Ulun yang lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga atas kesempatan ini dalam berbagi untuk kebaikan bersama. Nah, siapa tahu nanti dari teman-teman guru penggerak ini adalah calon pemimpin juga di masa depan, pengganti kami yang regenerasi berikutnya seperti itu. Mudah-mudahan sukses Ibu dan teman-teman guru. Amin. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Bu Tita. Gimana kabarnya Pak? Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih banyak Pak ya atas waktu Pian, kesempatan Pian memberikan ulun momen hari ini bisa sharing sama Pian, bisa wawancara sama Pian, apalagi terkait dengan tugas ulun demonstrasi kontekstual ini. Jadi langsung aja Pak ya ulun melakukan wawancara sama Pian. Untuk pertanyaannya yang pertama, kira-kira Pak, apa saja tanda-tanda yang membuat Pian merasa bahwa suatu situasi adalah dilema etika ataupun rujukan moral? Bisakah Bapak memberikan contoh kasus nyata yang pernah Bapak lakukan atau Bapak alami selama ini? Ya, apakah itu kasus masuk pada kategori dilema etika atau rujukan moral? Ini karena ada kaitannya sifat atau karakter benar atau salah, maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk mengedepankan, yang pertama mengedepankan prinsip kita jangan hanya merasa bisa untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Yang pertama bagi saya loh ya. Tapi paling tidak kita harus bisa merasa gitu ya. Kayak apa kalau keputusan itu kita ambil. Jangan sampai yang benar disalahkan, yang salah nanti dibenarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kaitannya dengan situasi konkret yang pernah saya hadapi sebenarnya banyak sih. Misalnya ketika tahun kemarin saya harus memutuskan apakah kegiatan pembelajaran yang di hari Senin sampai Kamis itu diakhiri dengan sholat asar berjamaah atau tidak. Nah, ini juga menjadi sebuah dilema etika ini. Karena apa? Sesuai dengan aturan yang berlaku, pembelajaran 1 jamnya 45 menit. Kalau misalnya satu hari, setiap hari itu 10 sampai 11 jam, itu memerlukan waktu belajar sampai pukul 16:10 atau 16:15. Di sini bagi saya juga menjadi sebuah dilema etika tersendiri, karena di satu sisi aturan main itu benar, di sisi lain kalau kita mau melaksanakan sholat asar berjamaah juga benar. Nah, lalu saya
kumpulkan gitu kan, bagaimana kondisi real yang harus kita ambil kesepakatan beberapa orang Wakasek yang saya miliki dengan beberapa pengelola yang lain. Nah, ini yang kaitannya dengan masalah dilema etika. Kemudian ada juga contoh lain secara konkret saya alami. Misalnya ketika kita ada iming-iming ya, rujukan moral ini mungkin ya, ada iming-iming dari orang tua murid karena anaknya nggak naik kelas nih. Sekarang kayak apa kalau anaknya itu bisa naik kelas? Nah, ini kan satu rujukan moral tersendiri. Satu sisi anak ini tidak naik kelas berdasarkan rapat, benar adanya kan. Di sisi lain kemauan orang tua murid itu tadi untuk meminta agar anaknya itu bisa naik kelas dengan iming-iming sejumlah materi, itu di mata mereka benar, tetapi di mata aturan main yang sudah berlaku itu salah. Nah, ini juga menjadi sebuah putusan. Karenanya saya harus bisa membedakan mana kasus-kasus yang masuk pada kategori benar dan mana kasus yang masuk pada kategori yang salah. Ini contoh itu tadi dari pertanyaan Bu Tita itu. Selanjutnya Bapak, kira-kira bagaimana pendekatan Bapak dalam mengatasi situasi di mana misalkan ada konflik antara dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama baik? Kira-kira adakah pengalaman secara konkret yang Bapak alami, bisa Bapak ceritakan sebagai ilustrasinya seperti apa? Saya biasanya begini ya, pada setiap pengalaman yang saya hadapi, kalau memang ada hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang kebetulan mungkin sama-sama mengandung nilai kebaikan ya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang di luar kebaikan. Kebudayaan atau kebiasaan saya adalah saya mengajak stakeholder yang ada di sekolah ini. Stakeholder itu adalah pengelola sekolah, ya gurunya, ya wali kelasnya, ya guru BPPK-nya, ya para wakaseknya, untuk mengadakan rapat awal dan rapat akhir tentunya. Karena biasanya seperti itu, kita adakan pendahuluan dulu, ini persoalan ini bagaimana kita sikapi, lalu selanjutnya kita pada hari berikutnya atau waktu berikutnya ada semacam jeda gitu kan, untuk kita ambil semacam keputusan lah dari pertimbangan stakeholder yang saya kumpulkan. Berarti semua keputusan itu tadi balik lagi Pak ya, istilahnya stakeholder tetap menjadi acuan pion juga Pak ya. Betul. Baik. Dan selanjutnya Bapak, kira-kira Bapak memiliki prosedur khusus yang nantinya yang diikuti ketika dihadapkan pada keputusan dilema etika, atau langkah-langkah seperti apa yang bisa Pian jelaskan tahapan-tahapannya biasanya kalau Pian menghadapi dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika tadi Bapak? Oke, ya tentu yang harus kita pahami adalah bahwa semua keputusan itu memiliki konsekuensi logis baik ke dalam maupun keluar. Ini yang harus kita pahami. Karena memiliki konsekuensi logis baik ke dalam maupun keluar, maka sebagai pengambil keputusan, policy maker, untuk saya sendiri itu kalau dalam bahasa jurnalistiknya itu menggunakan unsur 5W+H. Ada yang disebut dengan what, ada yang disebut dengan where, ada yang disebut dengan when, kemudian who ya, kemudian why, kemudian how. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Karenanya setelah kondisi real pemahaman kita bahwa unsur-unsur itu harus dimiliki agar menguntungkan semua pihak. Kalau dalam ibarat istilah hulu sungai itu, ular makan kodok, ular makan katak gitu ya. Ularnya kata kekenyangan, kataknya kena mati. Karenanya harus kita cari langkah-langkah atau prosedur pertama, paling tidak mengidentifikasi kasus itu. Kita identifikasi kasus itu, apa kasusnya, di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi,
siapa yang terlibat dalam kasus itu, mengapa kasus itu bisa muncul, lalu bagaimana kasus itu bisa kita atasi. Yang tentu tadi dalam bahasa atau istilah orang hulu sungai itu tadi, ular makan katak, ular kadang kekenyangan, kataknya kadang. Kemudian tentu juga kita mencari atau mengumpulkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan kasus itu. Informasi itu kan bisa diperoleh bukan hanya di stakeholder saja, bisa juga kepada siswa-siswa di lingkungan peserta didik kita yang punya kasus. Kemudian kita mengumpulkan data atau fakta-fakta atau data-data. Misalnya ada siswa yang bermasalah, saya pasti meminta data-data yang dikumpulkan oleh guru BPDK, sejauh mana anak ini track recordnya selama sekolah di sini, tahun pelajaran yang kemarin apa, tahun pelajaran ini bagaimana, kemudian berapa fakta yang kita temukan, pertimbangkan fakta-fakta itu. Semua fakta kita pertimbangkan, fakta A, B, C itu kita pertimbangkan semua. Kalau sudah kita pertimbangkan, baru kita persempit. Oh, ini yang memberatkan, ini yang meringankan. Lalu dari yang memberatkan dan yang meringankan, kita coba cek dengan aturan main. Kalau dalam bahasa di sekolahan itu kan ada yang disebut dengan tata tertib, ya, tata tertib. Sehingga kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan rule based thinking, ya. Artinya menggunakan aturan itu tadi yang sudah disepakati bersama untuk meng-cross check sejauh mana fakta-fakta tadi yang sudah dipersempit gitu kan, untuk diambil sebuah keputusan. Lalu biasanya juga sebagaimana yang tadi saya katakan, saya biasanya memberikan jeda paling tidak 1 malam. Kalau dalam bahasa sosialnya, direndam dulu masalah itu 1 malam, jangan diputus, minimal 1 malam direndam. Kemudian kita adakan rapat lagi untuk proses pengambilan keputusan dari para stakeholder yang tadi sudah saya sebutkan, mulai gurunya, wali kelasnya, guru BPDK-nya, para wakasitnya, dan pihak lain yang terlibat. Bahkan ke siswanya tadi Pak. Bahkan ke siswanya. Jadi ya tadi Pak lah, memang tadi sesuai tadi dengan pernyataan kan menerapkan 5W 1H tadi itu. Betul. Ya. Iya, iya. Adik Simba tadi ya, istilahnya Adik Simba adik kalau Simba. dalam bahasa Indonesia ini. Nah, selanjutnya Bapak, dari pengalaman Pian, apa yang telah terbukti efektif dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Nah, mungkin ada strategi ataupun prinsip tertentu yang Bapak temukan sehingga dalam setiap pengambilan keputusan itu berhasil menurut Pian gitu. Oke. Yang pertama Bu Pita lah, yang sangat efektif itu dari waktu ke waktu sejak saya jadi wakasek kesiswaan sampai ke kepala sekolah di 3 tempat, itu adalah semua kasus yang dialami atau dilakukan oleh para siswa itu harus dilakukan atau diketahui oleh orang tua siswa, sekecil apapun. Kalau di sekolah kami ini SMA PGRI 2, siswa terlambat saja tidak diizinkan, tidak diperkenankan masuk ke ruangan, ke kelas untuk belajar sebelum orang tuanya datang. Sebelum orang tuanya. Ini di sekolah kami ini. Jadi juga setelah orang tuanya datang, apa sih persoalannya, kenapa siswa ini terlambat? Karena pernah ditemukan siswa terlambat sebenarnya dari rumah itu sudah pagi, sudah sungsung. Tapi kenapa terlambat? Nah, ini pernah ditemukan kasus yang justru malah merugikan dia sendiri. Karena apa? Berteman dengan siswa dari sekolah lain yang justru tidak untuk berbuat kebaikan, justru malah hal-hal yang tidak baik. Itu pernah ditemukan. Karenanya meski ada aturan main yang tertera dalam peraturan tata tertib, ada sebuah hasil rapat atas kebijakan ini. Setiap siswa yang terlambat lebih dari 7.30 menit, orang tuanya harus datang. Siswa harus menunggu dulu. Setelah orang tuanya datang, baru siswa dipersilakan masuk. Ini kasus yang kecil itu, terlambat itu kan kasus yang kecil. Itu pun orang tuanya harus tahu. Apalagi kasus-kasus yang besar misalnya, itu harus diketahui orang tuanya. Kemudian
adanya fakta atau bukti yang lengkap ini efektif sekali untuk mengambil sebuah keputusan. Efektif sekali untuk mengambil keputusan. Data atau faktanya itu lengkap. Kemudian tata tertib itu jelas, terarah, dan semua pihak itu memahami tata tertib itu efektif. Dan yang keempat, tentu dilakukan atas dasar rapat. Apakah rapatnya terbatas atau rapat pleno. Dan hal yang seperti ini beberapa waktu yang lalu di sekolah ini pernah ada kejadian tentang pengambilan keputusan seperti yang kita tanyakan, dan alhamdulillah tidak ada persoalan. Karena apa? Semua fakta, semua data lengkap dan diketahui oleh orang tua siswa. Bahkan di catatan pengawas harian yang orang tuanya itu datang pada saat siswanya itu terlambat, itu ada tanda tangannya. Ini efektif banget. Jadi tidak ada orang tua yang komplain itu, ini, dan sebagainya. Itu alhamdulillah seperti itu. Berarti masalah intinya itu justru dapat di sini nangkap komunikasi sama orang tua. Komunikasi dengan orang tua itu penting. Keterbukaan dengan orang tua ini penting. Ini loh anak pian, begini loh anak pian. Kan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dalam hal ini adalah sekolah. Ketika anak misalnya di sekolah dia itu terlambat, orang tuanya tidak tahu, yang terjadi seperti tadi, dari rumah itu sudah sungsung, tapi sampai ke sekolah terlambat, ternyata dia bertemu dengan teman lain, mungkin pada saat dari sekolah Pak ya. Betul. Itu. Baik Bapak, selanjutnya apa saja hambatan atau tantangan yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Nah, bagaimana Bapak mengatasinya? Ya ini ya, ketika dilema etika atau rujukan moral itu muncul, sekali lagi jangan sampai kita hanya memiliki tadi, jangan hanya merasa bisa, ya. Jangan hanya merasa bisa. Prinsip ini penting itu, jangan hanya merasa bisa, tetapi paling tidak harus bisa merasa. Kayak apa kalau ulun diperlakukan seperti itu? Ini contoh saja. Ini contoh berkaitan dengan pertanyaan Bu Pita tadi. Ada karyawan misalnya yang mau pinjam uang, meskipun sebenarnya si peminjam uang itu tadi, karyawan atau guru yang mau meminjam uang itu tadi, dari sisi pendapatan sebenarnya kalau untuk mengembalikan itu sebenarnya sudah kurang. Tapi bagaimanapun juga kita harus, tadi yang saya katakan, jangan hanya merasa bisa, tapi bisa merasa kayak apa. Andai kata gitu kan, Kita di posisi dia. kita di posisi dia, kita memerlukan, kita ada tetapi kita tidak memenuhi harapan mereka. Kemudian tantangan kami juga yang kedua adalah, kami ini persoalannya siswanya berlatar belakang menengah ke bawah. Ketika berlatar belakang menengah ke bawah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap dilema etika ini, juga imbasnya juga mereka. Sebagai contoh, kalau kita putuskan siswa harus keluar dari sekolah ini, kan ada kaitannya dengan proses perpindahan. Nah, proses perpindahan ini bukan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak, tapi kan memerlukan biaya lagi dan sebagainya. Ini persoalan yang kedua, bahwa kami rata-rata siswa kami berlatar belakang dari ekonomi menengah ke bawah. Ini tantangan kami yang mungkin agak sedikit menjadi pertimbangan kami lah. Menarik Bapak, mungkin sedikit keluar dari pertanyaan Pak. Ini misalkan gini Pak, kemarin kita kan sempat mengalami yang namanya COVID Pak ya. Iya. Jadi di mana proses pembelajaran kita daring dan sebagainya. Nah, akhirnya mungkin dari situ ada keputusan yang dimana sebagai kepala sekolah pada saat kenaikan kelas pada saat zaman COVID, kalau kita berdasarkan kriteria misalkan batas ketuntasan paling tidak kehadiran, keaktifan siswa, pengumpulan tugas dan segala macamnya 75% misalnya Pak ya. Ternyata kan anak-anak ini banyak terkendala, apalagi tadi mendengar cerita Bian banyak dari kalangan menengah ke bawah. Nah,
adakah siasat Pian atau gimana pada saat itu keputusan Pian berkaitan dengan dilema etika, di mana siswa tadi sebenarnya dia sudah nggak ngumpul tugas gitu Pak ya, kehadiran dia pada saat PJJ ataupun daring misalnya tidak hadir gitu, tapi ada intervensi misalnya dari pihak atas atau dari dinas misalnya pada saat mengalami COVID tidak ada siswa yang tidak boleh tinggal kelas, jadi harus naik kelas semuanya misalnya. Nah, kalau itu gimana Pak kalau Pian mengambil keputusannya dalam kasus seperti itu? Ya, terima kasih Bu Bita. Ini sebenarnya dialami oleh semua sekolah barangkali ya. Tetapi meski dialami oleh semua sekolah juga memiliki trik-trik sekolah yang berbeda-beda ya, cara pengambilan keputusannya. Kalau di sekolah kami di SMA Pekiri 2 Banjarmasin, saya pribadi sebagai kepala sekolah memonitor melalui guru-guru pengajar dan wali kelas, karena bagaimanapun juga HP itu ya menjadi satu-satunya alat yang bisa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran. Tidak ada tatap muka saat itu, maka saya selalu memonitornya wali kelas dan gurunya sejauh mana kehadiran anak pada saat kegiatan belajar mengajar. Itu yang pertama. Kalau kehadiran anak pada saat kegiatan belajar mengajar itu ada saja, meskipun mungkin Senin Kemis, tapi Senin Kemis yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika misal dalam kegiatan belajar mengajar secara online, siswa dalam 1 minggu seharusnya 5 hari belajar, kemudian ada 3 atau lebih hari di antaranya mereka tidak belajar, pada minggu itu juga saya minta kepada guru BP, BK-nya dan wali kelas untuk mengunjungi, untuk mencari tahu. Ini yang pertama. Lalu buat catatan apa yang menyebabkan yang bersangkutan itu tidak masuk pada kegiatan belajar secara online. Ini sekali lagi Bu Bita, itu berkaitan juga dengan masalah fakta, itu data yang tadi saya katakan lengkap. Itu yang sangat efektif dalam mengambil keputusan. Lalu Bu Bita, selama tidak ada catatan-catatan lain yang berkaitan dengan pelanggaran persyaratan kenaikan kelas, misalnya berkelakuan baik, harus berkelakuan baik, selama tidak ada catatan lain, misalnya ada masukan-masukan dari masyarakat bahwa ini, itu, dan sebagainya tidak baik misalnya, saya kira yang bersangkutan kita mempercayakan diri pada orang tuanya. Dan pada saat itu kami menggunakan kurikulum 2013, itu kan ada satu instrumen yang dipergunakan untuk menjaring informasi tentang nilai sikap. Nah, lalu cara kami, Bu Bita, itu Wakasek kurikulum dibantu oleh stafnya itu membuat aplikasi yang ditujukan kepada orang tua murid, yang isinya tentang apa yang diminta oleh format di raport, yang di sikap sosial, sikap religius, itu yang kurikulum 2013 kan, waktu zamannya COVID itu kan kurikulum 2013, belum di kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka kita tidak berbicara masalah sikap. Kalau di kurikulum 2013 ada sikap religius dan sikap sosial. Lah yang di situ itu kan ada sangat baik, ada dan cukup itu kan. Nah, orang tua Bu, kami suruh melalui aplikasi itu mengisinya Bu. Lalu bagaimana harus orang tua? Karena mereka hidup di lingkungan orang tua. Kita percayakan kepada orang tua. Kalau memang orang tua itu memberikan poin nilai A misalnya sangat baik, why not? Kita tidak percaya. Kita harus percaya. Karena ini adalah perintah, instrumen yang dipergunakan untuk menjaring informasi kepada orang tua, yang notabene orang tua itu setiap saat ada di lingkungannya, kan? Yang tahu persis adalah orang tua. Ini ketika kita menjaring itu. Nah, kalau kemudian nanti misalnya ada masyarakat, ya wajar saja dong, itu kan orang tuanya sehingga menilai baik. Lah, kepada siapa lagi kita mau mempercayai kalau tidak kepada manusia, dalam hal ini orang tua atau keluarganya? Kita misalnya wali kelas hanya karena berdasarkan ketidakhadiran, bahahar misalnya, ini sangat baik, ini cukup, tetapi tidak berdasarkan pengamatan, apa yang terjadi?
Sadarkah bahwa ketika dia dalam 24 jam di rumah, dia mungkin posisinya lebih bagus daripada apa yang kita nilai. Sebaliknya ketika kita nilai sangat bagus, ketika kita tidak mengamati, sadarkah bahwa dia justru posisinya tidak lebih bagus, tidak baik-baik saja pada saat kita menilai. Karenanya kami membuat aplikasi untuk menjaring informasi, dan informasi itu tadi diisi oleh orang tua muridnya untuk menilai sikap religiusnya bagaimana, sikap sosialnya bagaimana. Itu yang bisa kami lakukan. Lalu ketika data itu sudah terkumpul, lagi-lagi Bu Pita, kita sudah berdasarkan data. Oh, ternyata datanya sudah lengkap. Datanya itu sudah memenuhi syarat untuk menaikkan kelas. Maka kalau Bu Pita yang berkaitan dengan nilai, lalu nilainya itu sebagaimana yang tadi Bu Pita sebut, KKM-nya saat itu misalnya 75%, nilainya kurang dari 75%, why not? Kita secara ilmiah itu boleh Bu, dibolehkan menggunakan apa yang disebut dengan nilai konversi. Ini dalam ilmu statistik Bu, bagaimanapun juga saya belajar ilmu statistik, kita bisa menggunakan ilmu statistik itu yang disebut dengan ilmu konversi. Konversi nilai. Kan ada yang disebut dengan standar deviasi. Ada rumusnya Bu. Makanya saya berikan pada teman-teman guru, konversi nilai itu penting. Berapa nilainya? Di situ kita tidak menaikkan nilai secara gegabah, tidak. Kita tidak memilih si akan orangnya baik, kita nilai tinggi, orangnya jelek, tidak. Karena dengan konversi itu kita mendudukan porsi nilai sesuai dengan arahannya, sesuai dengan kenaikannya. Kalau dalam bahasa matematikanya itu rasionya itu sesuai lah. Dia menduduki posisi pada tingkatannya. Ini yang saya sebut dengan nilai konversi. Dengan demikian tidak ada persoalan ketika di masa COVID itu kita akan memutuskan siswa ini naik atau tidak naik. Secara sikap religius maupun sikap sosial, kita sudah mendapatkan informasi dari orang tuanya. Lah, secara akademik, kognitif, dan keterampilan, skillnya, kan dulu kan ada nilai kognitif, sikap, dan psikomotor, kan begitu. Nah, kan kita bisa mengambil dari sisi pengetahuan yang dimiliki oleh siswa pada saat sekolah mengadakan apa yang disebut dengan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Nah itu Bu, ini kebiasaan kami yang kami lakukan. Jadi nggak ada persoalan kami membuat nilai, mencantumkan nilai hanya berdasarkan, kalau dalam bahasa Banjarnya bahahar, hanya berdasarkan sekehendak kita, tidak, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Itu cara kami untuk menentukan seseorang, menentukan siswa naik atau tidak naik. Luar biasa Pak ya, apalagi tadi belum sempat, wah luar biasa, ini ada aplikasi yang dimana feedback dari orang tuanya pun mereka memang kerjasamanya bagus Pak ya. Iya, cuma kadang-kadang itu tadi bukan ada pernah dalam sebuah rapat, Pak nyata aja Pak, itu dalam rapat seperti itu ada guru yang mengatakan, Pak nyata aja Pak, orang tuanya sendiri pasti nilainya baik. Lah sekarang kita mau percaya kepada siapa? Pada hantu, kata saya. Sekarang kita tidak mengamati secara langsung anaknya. Kita percayakan pada orang tua murid, sehingga kita sudah terlepas beban dosa. Karena apa? Dosa nanti yang memikul itu orang tua. Kalau misal anak itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai, dosa yang memikul orang tua, Pak, Bu, kata saya. Tapi kalau kita misalnya bahar, kita itu menilai sesuai dengan apa yang kita miliki, dosanya ada pada kita, Bu, Pak, kata saya. Itu memang pernah Bu di rapat, Bu. Pak, itu nanti, loh, kalau misalnya nilai siswa itu baik, apakah tidak yang kita inginkan? Yang kita inginkan siswa nilainya baik. Dan kita sudah memfasilitasi dengan cara menyediakan aplikasi. Dengan cara apa lagi kita sudah? Gitu Bu. Setuju Bapak, luar biasa gitu. Nah balik lagi Pak ya, pertanyaan selanjutnya gitu. Nah bagaimana Bapak biasanya mengatur waktu dalam menangani kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang Bapak ikuti dulu gitu? Tentu waktu yang saya pergunakan Bu ya, karena ini kan erat kaitannya dengan bimbingan konseling ya Bu ya. Kami di BK itu ada SOP Bu, standar operasi prosedur. Jadi kita tidak bisa
ambil pintas begitu saja tanpa kita melihat standar operasi prosedurnya bagaimana. Jadi nanti kalau Bu Pita mau SOP dalam penanganan kasus dilema etika maupun ya bujukan moral, itu bisa dilihat secara umum SOP-nya. Kami sudah punya SOP Bu. SOP tentang penanganan dilema etika, SOP tentang peminjaman sarana prasarana, SOP tentang legalisasi ijazah, itu juga sudah ada SOP-nya. Kami punya SOP. Jadi ketika Ibu Pita tanya tentang tata kelola waktu itu tadi, ya yang berkaitan tata kelola waktu itu tadi, untuk ini saya kira sudah ada, kami sudah punya. Meski mungkin sewaktu-waktu kalau memang itu emergensi gitu ya, sewaktu-waktu itu memang emergensi, tidak melihat SOP, tapi emergensi loh ya. Tetapi secara normal kita harus menggunakan SOP. Kami sudah punya SOP. Nanti Bu Pita bisa melihat di bimbingan konseling atau mungkin di ruangan guru ini ada rasanya. SOP tentang penanganan dilema etika, kemudian tentang peminjaman sarana prasekolah, itu ada SOP-nya. Kalau diizinkan dulu berkenan Pak. Nanti bisa aja SOP mengenai legalisasi ijazah juga sudah ada SOP-nya. Sama tadi Pak ya, kata Pian, setiap mengambil keputusan intinya tidak langsung dulu direndam dulu. Iya, itu paling kan direndam semalam lah itu. Paling kita satu malam itu. Direndam satu malam. Karena apa? Ini kadang-kadang kan bisa terjadi sesuatu yang berkaitan dengan keputusan itu tadi kan. Oh, kemarin mungkin masih dalam taraf pertimbangan. Dengan catatan memang harus secara bersama-sama, Bu. Jangan diambil secara pribadi sendiri gitu. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah ada orang tertentu atau elemen-elemen dalam lingkungan sekolah Bapak yang berperan penting dalam membantu mengambil keputusan di mana dalam kasus dilema etika? Nah, serta bagaimana peran mereka Bapak? Ya, tentu ada Bu ya. Ada yang berperan ini, terutama tadi guru ya, karyawan juga. Yang kaitannya dengan masalah anak itu adalah stakeholdernya itu tadi, di guru BPBK-nya, wali kelasnya, dan di wakasek kesiswaannya. Itu memang membantu untuk memenuhi sebuah keputusan itu diambil. Jadi tetap balik lagi Pak ya, walaupun seperti apa stakeholder tetap selalu diikut kepala sekolah itu bukan berarti jabatan tertinggi lalu seenaknya untuk mengambil keputusan, itu otoriter Bu. Dan saya di sekolah ini mau melakukan sifat mengajak secara bersama yang terlibat untuk mengatasi secara bersama juga. Kan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Apa yang Bapak pelajari dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, apalagi dalam situasi dilema etika, serta bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam menghadapi dilema etika nantinya di masa yang akan datang? Ya, tentu ada pembelajaran yang ini ya Bu ya, ada pembelajaran tersendiri gitu ya dalam menghadapi sebuah dilema etika atau kebijakan moral ini dari kasus ke kasus. Yang pertama, tentu diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan itu kita harus cermat terhadap sebuah kasus. Ini untuk tadi berkaitan dengan menghadapi kasus yang datang. Kita harus cermat dalam memberikan dalam memutuskan sebuah kasus. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya, bahwa pengambilan keputusan yang nanti apakah secara bersama-sama dalam ratas atau pleno itu harus berpusat pada peserta didik, berpusat pada siswa. Siswa ini kalau keputusannya begini bagaimana? Bagi contoh, ini mohon maaf saya contohkan ya Bu ya.
beberapa waktu yang lalu kami harus mengeluarkan 5 orang siswa. Belum 1 bulan. Baru masuk sini Pak ya, belum 1 bulan ya. Nah, artinya belum 1 bulan kejadiannya. ini, kejadiannya belum 1 bulan. Hendak kami pertahankan, Bu. 300 siswa yang lain, ini yang saya katakan berpusat pada siswa. Misalnya 5 orang kami pertahankan. Maka 300 siswa yang lain, karena kami punya siswa kan 300-an ini. Maka 300 siswa yang lain nanti akan terpengaruh oleh 5 orang siswa yang secara de facto gitu ya, catatan-catatan, rekaman-rekaman perilaku klinisnya gitu kan, itu sudah terkumpul sedemikian rupa. Ini tadi yang saya katakan berpusat pada peserta didik. Andai saya mementingkan pada siswa yang 5 ini, maka bisa dikatakan saya tidak mengambil keputusan berdasarkan pusat peserta didik. Karena pusat peserta didik itu harus yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Artinya Pak, kita lebih baik mengeluarkan 5 orang daripada 5 orang itu tadi nanti membawa 300 yang lain, sehingga lebih banyak lagi persoalannya. Nah, ini yang saya katakan, ada sebuah pembelajaran dalam pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral ini. Itu yang kedua ya. Jadi kita harus berpusat pada peserta didik. Yang ketiga itu kita harus bijak, Bu. Kita harus bijak, sikap kita harus bijak dalam memainkan peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Harus bijak. Dan yang keempat, kita berusaha untuk menghindari konflik kepentingan, konflik interest. Siapakah? Sebagai contoh, 5 orang itu yang dikeluarkan itu ada keluarga saya. Itu dengan sangat terpaksa. Sebenarnya kan kalau berdasarkan rentetan emosional itu tadi tidak saya keluarga. Itu keluarga, ada keluarga. Ini benar Bu, baru kurang 1 bulan lah, kira-kira baru 1 bulan ini. Tapi dengan sangat terpaksa. Ya saya mohon maaf. Karena berdasarkan kasus-kasus yang tadi dalam catatan klinis BPPK itu tadi, itu sudah lengkap. Ya ternyata ketika kami ambil keputusan keluar ke 5-5-nya, meskipun ada keluarga menerima. Tidak ada persoalan. Karena tadi berusaha untuk menghindari kepentingan pribadi atau konflik kepentingan tadi, konflik interest kan. Andai konflik interest itu ada pada diri saya pertahankan. Dan ini usulan dari teman-teman, itu terserah Bapak. Bagaimana Bapak mengambil sikap? Ya, saya tetap harus mengambil sikap. Konflik interest itu tadi kita hindari. Supaya apa? Saya bisa menghargai peserta rapat yang memberikan masukan. Walaupun sebenarnya yang tertinggi pengambilan keputusannya ya Pak ya. Tapi tadi kan berpusat pada peserta didik, berpusat pada siswa. Ketika berpusat pada siswa, pasti pusat siswanya adalah siswa yang terbanyak, bukan siswa yang sedikit 5 orang. Kan orang kadang-kadang aneh, kenapa berpusat pada siswa-siswa kemudian ini dikeluarkan? Harusnya jangan dikeluarkan dong. Iya, tetapi kalau tidak dikeluarkan, dia itu sudah mencemari, ya kan? Mencemari etika. Menjadi dilema tersendiri, rujukan moral itu sendiri akan membujuk siswa-siswa yang lain untuk berbuat yang kurang baik pada lingkungan sekolah kami. 300 nanti jadi korban lagi. Itu Bu. 4. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita miliki, hikmah yang kita peroleh terhadap pengambilan keputusan yang kami lakukan itu tadi, yang mudah bermanfaat gitu ya. Dan kedepannya juga diharapkan siapapun lah kepala sekolahnya, sepanjang menggunakan apa yang saya lakukan, insya Allah tidak ada persoalan. Lagi berdasarkan SOP yang sudah ada Pak ya. SOP yang sudah ada. Luar biasa Bapak, apalagi tadi lu bisa menarik kesimpulan bahwa intinya setiap apapun kita memang harus
bukan yang namanya harus ada fakta, harus ada data yang Betul. valid agar tidak melenceng untuk mengambil Betul. Dan keputusan. orang tua tadi, orang tua itu setiap tahu. Ya. Alhamdulillah banyak terima kasih ulun Pak atas kesempatannya hari ini, luar biasa sharing dengan Pian, banyak ilmu, banyak manfaat yang ulun dapat, pengalaman ulun yang luar biasa juga ulun bertambah ini. Terima kasih sebelumnya. Selamat juga ya untuk jadi guru penggerak ya. Amin, doakan Bapak. Luar biasa Bu Gita. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.